Baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan dua macam gambar ini. Pada tampilan ini Bapak menampilkan gambar A dan gambar B. Nah, pada dasarnya kedua macam gambar ini itu menceritakan tentang satu sistem jaringan, dalam hal ini adalah sistem saraf yang terdapat pada tubuh hewan. Pada gambar A, di situ terdapat kepala hewan. Kemudian terdapat gambar sel saraf yang berwarna kuning, yang berwarna hitam, kemudian dia berwarna kuning, itu adalah sel sarafnya. Itu menggambarkan bahwa sel saraf itu terletak pada bagian otak. Berarti saraf itu yang menyusun otak pada setiap hewan atau makhluk hidup yang ada. Kemudian gambar kuning itu kemudian diperbesar, bisa dilihat pada gambar B. Pada gambar B itu adalah struktur sel saraf yang terdapat pada hewan. Sistem saraf dan otak memiliki peran yang begitu penting. Fungsinya apa? Untuk mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organ tubuh kita ataupun hewan yang lain, baik organ dalam tubuh maupun organ luar. Organ dalam misalnya jantung. Jantung dapat memompa darah karena adanya sistem saraf. Paru-paru dapat melakukan proses pernafasan karena adanya sistem saraf. Kemudian organ luar, tangan kita bisa merasakan sesuatu itu karena adanya sistem saraf di permukaan tubuh kita yang kemudian bisa mengakibatkan kita merasakan sesuatu. Otak dan saraf juga dapat memberikan refleks ketika tubuh terpapar sesuatu yang berbahaya. Makanya ada yang biasa disebut dengan gerak refleks. Itu adalah aktivitas yang muncul karena pekerjaan dari sistem saraf ini atau jaringan ini. Sebelum lebih jauh, mari kita mengenal dulu macam-macam sistem saraf yang terdapat pada tubuh hewan. Ada 3 macam sistem saraf yang terdapat pada tubuh hewan. Yang pertama adalah saraf sensorik, di mana berfungsi untuk menerima impuls dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Kemudian yang kedua adalah saraf motorik, merupakan sekumpulan saraf yang terhubung di otak, rongga tulang belakang, dan jaringan otot. Sistem saraf ini yang berperan untuk menggerakkan tubuh atau melakukan aktivitas, misalnya kita bisa berjalan, berbicara, menulis, makan, minum, hingga mengambil benda-benda tertentu. Jadi aktivitas dari semua itu dikontrol oleh saraf motorik. Kemudian sistem saraf yang ketiga ada yang disebut dengan saraf otonom. Saraf otonom ini berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan fungsi tubuh yang terjadi tanpa kita sadari. Contohnya, bagaimana tekanan darah itu dan detak jantung kita. Bagaimana dinding usus dalam melakukan proses pencernaan. Pengaturan suhu tubuh, bagaimana kita bisa merasakan suhu panas atau suhu dingin, itu dikerja oleh sistem saraf otonom. Jadi 3 macam sistem saraf ini itu terdapat pada tubuh hewan dan terdapat juga pada tubuh manusia. Nah, coba perhatikan pada gambar pada bagian B. Pada gambar bagian B ini terdapat 2 sel saraf. Pada gambar bagian B bagian atas, saraf sensorik, itu terdapat permukaan kulit. Kemudian permukaan kulit ini berfungsi sebagai tempat untuk menerima impuls dari luar tubuh. Kemudian pada bagian permukaan kulit kita ini terdapat bagian saraf namanya dendrit. Inilah yang kemudian menerima impuls, kemudian akan diantarkan ke akson. Kemudian akson ini kemudian akan menyampaikan impuls tersebut ke dendrit sel saraf yang lain. Kemudian akibat dari impuls tersebut, sel saraf atau neuron motorik itu akan menyampaikan kepada otot atau jaringan otot atau aktivitas yang dilakukan setelah kita menerima impuls tersebut. Jadi pada gambar B ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja impuls sehingga impuls tersebut bisa diantarkan dan menjadi akibat dari impuls tersebut atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang komponen-komponen penyusun sel saraf pada hewan ini,
Bapak ingin anak-anakku sekalian coba memunculkan permasalahan apa yang bisa kita temukan dengan melihat kedua macam gambar tersebut. Mulai dari struktur penyusun sel saraf hingga cara kerja atau fungsi dari sel saraf tersebut.